Dua masalah satu tema, ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Halo, sampai jumpa lagi. Kita sekarang akan ketemu pada topik yang baru setelah kita belajar selama 5 minggu kemarin. Apa materi terakhir yang sudah kita bahas pada minggu terakhir sebelum pertemuan hari ini? Iya, benar sekali, kita membahas tentang kekontinuan fungsi. Nah, sekarang topik berikutnya adalah dua masalah, satu tema. Oke, mahasiswa semua, pada topik dua masalah satu tema ini maksudnya adalah dengan satu tema kita akan membahas dua permasalahan. Permasalahannya apa saja akan kita bahas, yaitu kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk pada topik kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung tersebut akan Ibu ilustrasikan dengan gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut. Coba mahasiswa semua perhatikanlah grafik yang ada pada layar berikut. Apa yang terlihat pada grafik? Di sana ada sebuah titik P, yaitu titik P-nya ada sebuah titik C di bawahnya. Coba perhatikan, ada sebuah titik C. Tentu saja pada titik P itu adalah titik C, FC. Nilai C dan nilai fungsi FC-nya itu adalah yang berada pada titik P. Coba perhatikan titik P pada masalah itu. Nah, sekarang jika C digeser sejauh C tambah H, coba perhatikan pada garis C tambah H, maka coba perhatikan sumbu Y-nya ke atas. Ya, coba lihat sumbu Y-nya ke atas. Maka pada sumbu Y itu adalah titik C tambah H, F C tambah H. Bisa kalian pahami kan? Nah, jika kita hubungkan garis tersebut, ya, garis tersebut dari titik P, C, F C dengan titik Q, kita misalkan pada titik C tambah H, maka C tambah H, F C tambah H itu kita hubungkan, maka itu merupakan sebuah kemiringannya. Jadi jarak garis ini apa? Jarak garis ini tentu saja dari C ke C tambah H. Jarak ini tentu saja, jarak garis ini adalah F C tambah H dikurang dengan FC. Bukankah begitu, mahasiswa semua? Kalian bisa paham garis dan grafik itu? Nah, bagaimana maknanya? Bagaimana cara mencari kemiringannya? Coba perhatikan slide berikut ini. Ya, coba perhatikanlah slide berikut ini. Anggap P tetap dan Q bergerak sepanjang kurva menuju P dan Q. Kalian ingat P, Q-nya tadi kan yang menghubungkan antara P, C, F C dengan Q, C tambah H, F C tambah H. Jika dia akan mengecil terus pada grafik yang tadi, kalian lihat, perhatikan, ingat kembali grafik tersebut. Kemiringannya jika garis itu mengecil terus menuju sebuah titik nol atau hampir mendekati nol, maka persamaannya akan begini, yaitu limit H menuju nol dari kemiringannya itu adalah limit H menuju nol FC tambah H
kurang FC per H. Ya. Jadi ketika dia mengecil menuju 0, limit H menuju 0, kemudian kemiringannya pastilah limit H menuju 0, FC tambah H kurang FC per H. Nah, itulah kemiringan pada garis tersebut. Bisa memahaminya? Oke, sekarang kita coba untuk slide keduanya. Masih ingatkah kalian dengan kecepatan sesaat? Oke, untuk memperjelas apa pengertian kecepatan sesaat, kita akan mempelajarinya dengan slide berikut. Jadi yang kasus pertama adalah tentang kemiringan garis singgung. Itu adalah masalah yang pertama. Paham? Ibu sudah ilustrasikan dengan gambar, dan kita peroleh tadi adalah limit H menuju 0, FC tambah H kurang FC per H ya kemiringannya. Nah, sekarang bagaimana dengan masalah yang kedua tentang kecepatan sesaat? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada sebuah mobil ya. Bagaimana dengan kecepatan rata-rata atau jarak tempuh jika ini adalah seorang pembalap yang sedang membawa mobil pada waktu tertentu? Ayo, siapa yang masih ingat dengan definisi kecepatan sesaat? Pada pembelajaran fisika atau matematika, kalian sudah memahami bahwa V itu apa? Ya, V itu adalah S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang bagaimana V-nya atau kecepatan rata-ratanya? Tentu saja, coba perhatikan. Ketika mobil berada pada titik awal yang kita misalkan dengan X1, kemudian dia melaju ke titik X2, maka kecepatan rata-ratanya terhadap waktu tentu saja perpindahan dari X2 dikurang dengan X1 dibagi dengan waktunya T2 kurang T1 atau sama dengan delta X per delta T. Nah, apa hubungannya dengan limit? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika mobil bergerak dengan selisih waktu yang sangat kecil sekali atau mendekati sebuah nol sama dengan kemiringan tadi ya, maka kecepatan rata-rata pada limit delta T mendekati 0 bagaimana? Tentu saja limit delta T menuju 0 delta X per delta T, ya kan? Sama dengan kemiringan tadi, jika dia mendekati 0 kemiringannya, maka dia akan menjadi limit H menuju 0, FC tambah H dikurang FC per H. Nah, kalau sebuah mobil delta T-nya mendekati 0, tentu saja seperti ini definisinya, yaitu limit H menuju 0, FC tambah H kurang FC per H. Itu adalah V rata-rata dari sebuah mobil. Nah, itu ketika delta T-nya mendekati 0. Itu adalah masalah yang kedua. Jadi, satu tema ada dua permasalahan yang dihadapi, ada kemiringan garis singgung dan ada kecepatan rata-rata. Ternyata kedua masalah tersebut tentang kemiringan dan kecepatan sesaat itu merupakan manifestasi dari turunan. Coba perhatikan definisi berikut ini. Ya, turunan. Sebelum ini telah dipelajari mengenai kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat, bukan? Nah, keduanya itu merupakan manifestasi dari pemikiran dasar yang sama. Untuk itu, perlu digunakan pengertian matematis guna mendefinisikan dua hal tersebut. Turunan merupakan nama netral yang telah disepakati. Oke, sekarang coba kita lihat ya, bagaimana manifestasi turunan tersebut terhadap bentuk matematisnya. Ini dia definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c atau f aksen c adalah limit h menuju 0 fc tambah h kurang fc per h. Sama kan dengan dua masalah tadi? Jadi ini ya bentuk dari definisi turunan, yaitu limit h menuju 0 FC tambah H kurang FC per H. Nah, sekarang bentuk-bentuk lainnya kita coba lihat ya. Ini hanya sekedar berbagi atau sharing saja dengan mahasiswa. Bentuknya juga bisa seperti ini ya. Jika ada sebuah grafik yang seperti ini,
maka nilai limitnya menuju 0 adalah FC tambah H kurang FC per H. Karena tadi ya, mirip dengan kemiringan kan, ada titik C, kemudian ada titik C tambah H, kemudian fungsinya ada C, FC di atas C, kemudian di atas C tambah H ada C tambah H, FC tambah H, kemudian jarak dari C ke C tambah H tentu saja H kan, berpindah dari C ke C tambah H, jaraknya adalah H, kemudian jarak mendatarnya itu adalah C, FC tambah H dikurang dengan FC, maka ketika dia mengecil mendekati 0 atau limit H menuju 0, maka definisinya seperti ini ya, FC tambah H kurang FC per H ya. Tidak ada yang istimewa tentang penggunaan H dalam mendefinisikan F aksen C. Artinya H boleh saja diganti-ganti dengan variabel lain. Misalnya, coba perhatikan lagi yang bagian bawahnya FC aksennya, limit P menuju 0, FC tambah P kurang FC per P. Jadi kalian bisa mengganti-ganti bentuk H-nya karena itu hanya sekedar definisi. Jika jaraknya itu merupakan H, maka limit H menuju 0 FC tambah H dikurang dengan FC per H. Tapi kalian bisa saja mengganti C itu dengan P karena tidak ada sesuatu yang istimewa dengan simbol. Bisa kalian ganti-ganti, misalnya limit P menuju 0, FP tambah C dikurang dengan FC per H. Itu juga boleh kalian ganti H-nya. Oke, definisi lainnya atau bentuk lainnya juga bisa kalian ganti dengan bentuk gambar berikut ini. Ya, jadi berdasarkan gambar, jika di situ ada titik C dan titik X lagi, bukan titik C dan titik H ya, titik C dan titik C tambah H ya. Kalau tadi kan di kirinya ada C, di kanannya ada C tambah H kan. Kemudian berarti fungsi Y-nya adalah FC, C, FC. Kemudian kirinya C tambah H, kemudian di atasnya adalah apa? Titik koordinat Y-nya, berarti C tambah H, FC tambah H kan. Nah sekarang pada gambar ini tidak titik C dan titik C tambah H lagi, tapi titik C dan titik X. Berarti fungsi koordinat Y dari C-nya apa? Tetap kan? C, FC. Kalau X-nya apa? Tentu X, Fx. Seperti gambar di atas, X, Fx. Nah berarti jaraknya sekarang bukan H lagi kan? Kalau tadi C ke C tambah H, maka jaraknya adalah H. Sekarang dia C ke X, berarti jaraknya adalah X dikurang dengan C untuk horizontalnya. Kemudian jika tadi jarak ke atasnya adalah FC tambah H dikurang FC, sekarang karena fungsinya adalah Fx dan Fc, maka horizontalnya menjadi Fx dikurang dengan Fc. Nah, bagaimana mendefinisikan limitnya? Nah, itu coba lihat di bagian akhirnya. FC aksennya adalah limit X menuju C, FC, Fx dikurang Fc per X kurang C. Kalau tadi apa? F, X tambah H kurang FH per H. Sekarang karena jaraknya sudah diganti, jadinya Fx, limit X menuju 0, Fx dikurang dengan Fc per X kurang C. Begitu ya. Jadi itu adalah fleksibel. Bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah sekarang coba lagi kita pahami lebih dalam tentang itu ya. Ada sebuah teorema yang singkat tentang itu yang terkait, yaitu teorema keterdiferensialan mengimplikasikan kekontinuan, yang bunyinya begini: jika F aksen C ada, maka F kontinu di C. Benar kan? Jika F aksen X ada, tapi dia akan kontinu di C, tapi belum tentu FC-nya sama dengan C. Tapi kalau dia sudah ada, tentu dia akan kontinu. Artinya, jika sebuah kurva mempunyai sebuah garis singgung di satu titik, maka kurva tersebut tidak dapat melompat atau sangat berayun di titik tersebut. Ya, tidak dapat melompatinya, makanya dia kontinu. Nah, sekarang pada slide berikut ini ada sebuah notasi Leibniz yang harus kalian pahami, hampir mirip dengan yang tadi. Cuma di sini jaraknya adalah X sampai ke X tambah delta X pada garis mendatarnya. Tentu saja untuk horizontalnya apa dari fungsi itu? X, Fx. Untuk X tambah delta X-nya apa? Tentu saja X tambah delta X, Fx tambah delta X kan? Jaraknya apa? Jika dia berpindah dari X ke X tambah delta X, berarti jaraknya adalah
delta X. Nah, untuk di atasnya kita misalkan delta Y misalnya. Maka dy dx seperti gambar di atas, jika delta X-nya itu menuju 0, maka kemiringannya jadi apa? Tentu saja limit delta X menuju 0, fx tambah delta X kurang fx per delta X. Itu sama dengan fx. Nah, itu adalah bentuk notasi Leibniz yang harus kalian pahami. Nah, Leibniz sendiri mendefinisikannya seperti ini. Dia bernama Gottfried Leibniz yang menyebut dy dx itu adalah suatu hasil bagi dua bilangan yang sangat kecil sekali. Di sini kita akan menggunakan sebagai lambang untuk turunan. Lambang-lambang turunan yang setara dengan itu yang bisa kalian gunakan misalnya adalah y aksen x, dxy, seperti yang tertera pada slide ini ya. Y aksen dxy, f aksen x, dy dx. Jadi kalau kalian bertemu dengan lambang-lambang itu artinya adalah turunan. Itulah yang didefinisikan oleh Leibniz. Bagaimana? Apakah mahasiswa semua bisa paham atau sudah capek dengan materi ini? Tidak boleh capek-capek ya, harus tetap semangat. Kita semua dalam proses pembelajaran. Walaupun kita tidak paham dengan materinya, dengan menonton sekali saja videonya bisa ditonton berulang-ulang. Kemudian mahasiswa juga bisa mempelajari lewat modul yang sudah disediakan di LMS. Jika masih tidak paham, mahasiswa bisa bertanya. Kita sudah punya LMS yang di dalamnya difasilitasi dengan grup chat WhatsApp. Kita juga punya grup WhatsApp selain LMS. Mahasiswa bisa menanyakan hal-hal yang tidak mengerti kepada ibu dan kita bahas bersama. Oke, untuk lebih memahami makna dari tadi, yaitu kecepatan sesaat, kemiringan garis singgung dengan menggunakan pendefinisian dari limit, kita akan masuk kepada contoh soal. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1 pada saat c sama dengan 2. Masih ingat bagaimana mendefinisikan kemiringan garis singgung? Kalian masih ingat dengan garis singgung apa definisinya tadi? Ya, limit h menuju 0, fc tambah h dikurang dengan fc per h. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Coba. Berarti limit h menuju 0, fc tambah h. C kita berapa? 2 kan? Berarti f2 tambah h. Dikurang dengan fc. Fc kita berapa? 2. Berarti dikurang dengan f2 per h. Ya kan? Sesuai dengan definisi tadi. Kemudian, bentuk fungsi kita apa? 2x kuadrat kurang 1 kan? Bagaimana dengan f2 tambah h? Kalau fungsinya adalah 2x kuadrat kurang 1. Tentu 2 tambah h disubstitusikan ke dalam fungsi kan? Apa jadinya? Nah, ini jadinya limit h menuju 0, 2. Ganti x-nya dengan 2 tambah h. Berarti 2 tambah h dikuadratkan, dikurang 1, dikurang dengan f2. Berarti kita substitusikanlah 2 ke dalam fungsi kita, yaitu 2 dikali 2 kuadrat kurang 1 per h. Jika diselesaikan, bentuknya adalah limit h menuju 0, 8 tambah 8h tambah 2h kuadrat kurang 1 kurang 7 per h. Disederhanakan lagi, maka h-nya bisa keluar. Jadi limit h menuju 0, h dikali dengan 8 tambah 2h per h. H-nya bisa hilangkan, jadi tinggal limit h menuju 0, 8 tambah 2h. Sekarang substitusikan 0, ya kan? Maka menjadi 8 tambah 2 kali 0, jadi hasilnya adalah 8. Jadi kemiringan garis singgung pada soal tersebut adalah 8. Itu contoh soal yang pertama. Itu tentang kemiringan ya. Bagaimana dengan kasus kecepatan sesaat? Sekarang mari kita coba kasusnya. Lihatlah contoh 2 berikut dengan kasus begini. Nana ke pasar membeli sayur dengan mengendarai sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah Nana adalah 50 km. Berapa kecepatan rata-rata dan waktu dalam jam yang
dapat ditempuh oleh Nana yang mungkin ya. Jadi coba lihat lagi, jarak rumah Nana adalah 50 ya. Yang ditanya itu berapa kecepatan Nana dan jarak yang mungkin. Oke, sekarang coba perhatikan solusinya. Kalian harus mencoba-coba kan? Mencoba-coba gimana? Benar sekali, salah satu jawabannya mungkin adalah kecepatan yang Nana tempuh itu adalah 25 ya. Dengan jika kecepatannya 25, kira-kira berapa waktunya supaya jaraknya 50? Tentu saja 2 jam kan? Karena V itu adalah S per T tadi kan? Maka S apa? Jarak adalah V kali T. Jika jaraknya 50 dan kecepatan Nana itu adalah 25, tentu saja waktu yang diperlukan oleh Nana adalah 2 jam. Karena 2 kali 25 adalah 50. Nah, selain 2 dan 50, selain kecepatannya 25 dan waktunya 2 jam, apalagi yang mungkin? Iya, benar. Perhatikan slide berikut ini. Bisa jadi kecepatan atau yang diperlukan oleh Nana adalah 50. Dan kemudian waktunya itu adalah 1. Karena 1 kali 50 juga 50. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban yang bisa dilakukan oleh Nana seperti yang ada pada slide berikut. Oke, mahasiswa semua, bagaimana? Sudah cukup paham? Jika kalian semua sudah paham, maka kerjakanlah latihan mandirinya pada modul. Kemudian kerjakan latihan terbimbingnya, submit pada LMS-nya. Oke, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mahasiswa semua tentang protokol kesehatan COVID karena Kota Padang sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan penambahannya sudah mencapai 300 orang per hari dan sudah menjadi sorotan nasional. Untuk itu, Ibu akan berbagi tips untuk protokol COVID. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian berpergian. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan ketika kalian sudah menyentuh benda-benda yang ada di sekeliling kalian ketika kalian keluar rumah. Kemudian, jika kalian bertemu dengan orang lain atau berpergian sesama teman, kalian harus tetap menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian, ketika sudah sampai di rumah, jangan lupa mandi dulu. Kemudian, menaruh langsung baju yang sudah dibawa keluar ke dalam mesin cuci atau direndam agar kalian dapat menyelamatkan keluarga kalian dan memutus mata rantai COVID. Jadi, semua itu harus dilaksanakan dengan baik agar kita dapat memutus mata rantai COVID dan tetap sehat selalu. Terima kasih mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.